Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, hormat kami kepada Pak Ehwan selaku dosen pembimbing pada mata kuliah kali ini dan teman-teman yang sudah hadir pada video kali ini. Di sini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang kami ambil mengenai bioakumulasi dan biomagnifikasi sebagai nilai ujian akhir semester pada mata kuliah biokimia. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya, Faiza Rifi Ardian Pramana dari nomor absen 36. Lalu ada rekan saya, Alodia Joselin dari nomor absen 6. Dan rekan saya yang satunya lagi ada Indah Lestari dari nomor absen 19. Oke, lanjut. Di sini akan kami terangkan terlebih dahulu mengenai subbab-subbab yang akan kami bahas pada video kali ini. Di sini totalnya ada 18. Yang pertama adalah pengertian bioakumulasi dan biomagnifikasi beserta penjabaran mudahnya serta ada contoh kasusnya. Lalu yang kedua ada persamaan antara keduanya. Yang selanjutnya ada perbedaan antara keduanya. Lalu selanjutnya ada penjelasan lebih detail mengenai bioakumulasi dan biomagnifikasi. Yang selanjutnya ada dampak zat kimia dan polutan yang terakumulasi ke dalam tubuh organisme pada saat bioakumulasi dan biomagnifikasi. Selanjutnya ada mekanisme proses terserapnya toksin pada proses bioakumulasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi bioakumulasi. Selanjutnya ada mekanisme masuknya polutan menjadi poliklorinat biphenyls atau PCBs. Lalu ada mekanisme penguraian polutan secara alami di perairan. Lalu ada pola perbedaan penyaluran toksin racun pada bioakumulasi dan biomagnifikasi. Lalu ada berbagai jenis polutan yang dapat mencemari lingkungan, perairan, dan memicu terjadinya bioakumulasi dan biomagnifikasi. Selanjutnya ada cara pengukuran penyemaran air untuk meminimalisir potensi bioakumulasi dan biomagnifikasi. Yang selanjutnya ada mekanisme pemurnian lingkungan secara alami melalui bantuan bakteri, mikroorganisme, dan enzim. Selanjutnya ada dampak bioakumulasi dan biomagnifikasi pada perairan. Dan yang terakhir ada cara mengatasi dan meminimalisir dampak bioakumulasi dan biomagnifikasi pada perairan. Oke, setelah kami jabarkan subbab yang akan kami bahas, langsung saja kita ke subbab yang pertama, yaitu pengertian dari bioakumulasi. Bioakumulasi sendiri adalah proses di mana suatu organisme akan terpapar oleh bahan kimia berbahaya seperti polutan dan logam berat, yang dimana bioakumulasi ini disebabkan oleh paparan polutan secara terus-menerus pada lingkungan tempat hidup mereka. Nah, seperti pada namanya ini, bioakumulasi ini terjadi ketika suatu organisme hidup pada lingkungan tertentu yang mana lingkungan tersebut sudah tercemar dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga adanya penumpukan atau deposit polutan selama masa hidup organisme ini. Nah, seperti yang ada pada gambar di layar yang ada di sebelah kanan saya, di mana gambar itu menunjukkan akumulasi polutan pada tubuh ikan akibat paparan yang terus-menerus pada jangka waktu yang relatif lama. Misalnya saja, kita perumpamakan ada sebuah ikan yang hidup pada lingkungan yang tercemar. Nah, kita perumpamakan juga waktu rentang hidupnya adalah 5 tahun. Nah, bioakumulasi ini adalah proses di mana kadar polutan dalam tubuh ikan tersebut akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya waktu karena ikan tersebut akan tetap hidup di lingkungan yang tercemar. Misalnya, pada tahun pertama, polutan yang ada dalam tubuhnya adalah 20%. Lalu, beranjak lagi pada tahun kedua, polutan yang ada di dalam tubuhnya ada 40%. Itu akan terus bertambah setiap tahunnya. Apabila kita asumsikan setiap tahunnya adalah 20%, maka pada tahun kelima, pada masa puncak hidupnya, polutan yang ada dalam tubuhnya sudah mencapai 100%. Nah, ini disebabkan oleh polutan di lingkungan hidupnya yang akan terus terserap oleh tubuh.
karena dia tetap akan berada di lingkungan tersebut yang tercemar dan kadar polutan yang ada dalam tubuhnya itu tidak bisa keluar walaupun dia dipindahkan ke lingkungan yang lebih bersih. Jadi ibaratnya sebuah ikan gurame atau ikan nila pada sebuah kolam ikan atau waduk yang sudah sangat tercemar. Misalkan dia sudah hidup di situ selama 3 tahun dan kadar polutannya sudah mencapai 60%, kadar polutan tersebut tidak akan bisa berkurang sedikit pun ketika ikan tersebut dipindahkan dalam kolam yang lebih jernih. Apabila memang sudah pada tahun ketiga itu kadar polutannya sudah 60%, maka ketika dia dipindahkan, walaupun ke kolam yang lebih bersih, itu tetap saja kadar polutannya 60%. Karena kandungan seperti logam berat dan zat-zat lain yang tidak bisa terurai itu akan tetap di dalam tubuhnya, sudah masuk ke dalam darah dan sudah masuk ke dalam organ-organnya. Ini karena zat polutan tersebut sudah masuk ke dalam darah dan organ-organ yang ada di tubuhnya, sehingga pemindahan lokasi hidup itu tidak akan mengurangi kadar dari polutan ini. Setelah kita membahas tentang bioakumulasi, kini saatnya kita beranjak pada subbab yang kedua, yaitu pengertian dari biomagnifikasi. Untuk biomagnifikasi sendiri, itu bisa diibaratkan proses di mana suatu organisme akan terpapar oleh bahan kimia berbahaya seperti polutan dan logam berat karena pengaruh dari organisme yang tingkat trofiknya lebih rendah yang dia makan. Ini disebabkan oleh defisit polutan pada tubuh organisme kecil yang dimakan oleh organisme yang tingkat trofiknya lebih besar. Dengan kata lain, akumulasi polutan dari tubuh organisme dengan tingkat trofik yang lebih rendah akan mengkontaminasi tubuh organisme yang tingkat trofiknya lebih tinggi. Seperti contohnya pada gambar di layar di sebelah kanan saya, itu menampilkan akan terjadi kontaminasi beranjak pada sistem rantai makanan. Contoh simpelnya pada sebuah perairan, pasti ada yang namanya fitoplankton dan zooplankton. Yang mana fitoplankton adalah produsen, lalu yang zooplankton adalah konsumen satu. Nah, kita ibaratkan pada fitoplankton itu kadar polutannya 10%. Lalu fitoplankton ini akan dimakan oleh zooplankton yang mana menjadikan kadar polutan yang ada di zooplankton itu mencapai 30%. Nah, sekarang mungkin teman-teman bertanya, mengapa bisa 10% kok bisa menjadi 30%? Penjelasan mengapa ini bisa langsung naik karena organisme dengan tingkat trofik yang lebih tinggi maka akan semakin banyak juga makanannya. Contohnya zooplankton ini pasti tidak hanya memakan satu fitoplankton, tetapi dia bisa memakan 3 hingga 5 fitoplankton. Nah, karena dia memakan 3 hingga 5 fitoplankton, maka satu fitoplankton saja itu kan 10%. Jadinya kalau dia memakan 3, artinya 30% polutan yang ada dalam tubuhnya dari 3 fitoplankton. Itu akan terus beranjak, semisal ada ikan herbivora yang akan memakan zooplankton. Nah, kadar zooplankton ini kan sudah 30%, yang mana ikan tersebut tentunya tidak hanya memakan satu zooplankton. Oleh karena itu, dia bisa memakan sekitar 3 hingga 5 zooplankton. Akibatnya, 30% dalam satu zooplankton saja itu bisa berkali-kali lipat jumlahnya ketika ikan tersebut memakan beberapa dari zooplankton. Nah, ini pada konsumen kedua. Bayangkan saja pada konsumen puncak yang biasanya terjadi pada ikan hiu atau ikan paus orca, yang mana itu mengalami proses yang sangat panjang dari fitoplankton, zooplankton, konsumen 1, konsumen 2, ikan herbivora, ikan karnivora, hingga ke konsumen puncak yaitu predator. Bisa dibayangkan berapa banyak kadar polutan yang ada di predator tersebut. Dan mirisnya lagi, predator ini biasanya diburu oleh manusia untuk dijadikan lauk santapan mereka. Jadi bisa diibaratkan manusia di sini adalah organisme yang tingkat trofiknya paling tinggi yang mendapatkan polutan dengan kadar yang paling banyak, bahkan lebih banyak daripada predator. Karena predator sudah ibaratkan 100%,
Terus kita makan predator tersebut, artinya kita bisa mencapai 150 hingga 170%. Karena tentunya manusia tidak hanya makan predator saja, masih banyak sekali faktor-faktor yang bisa mengakibatkan polutan yang ada dalam tubuhnya. Seperti contohnya ada polusi udara, asap rokok, dan lain sebagainya. Oke, kita tadi sudah membahas contoh kasusnya dan sekarang kita beralih ke perbedaannya. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, berarti jelas bahwa bioakumulasi dan biomagnifikasi merupakan dua mekanisme kontaminasi polutan pada makhluk hidup yang berbeda, di mana bioakumulasi ini hanya melibatkan satu organisme saja, yakni pada tubuh individunya sendiri, karena dia tidak segera berpindah ke lingkungan yang lebih jernih, dan kadar polutan tersebut akan terus masuk dalam tubuhnya seiring dengan berjalannya waktu. Dan apabila di biomagnifikasi, itu terjadi akibat dari sistem rantai makanan dan disumbangkan oleh tingkat organisme yang lebih rendah. Maka dia akan bertambah seiring dengan naiknya tingkat trofik dari organisme tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah mekanisme dari bioakumulasi dan biomagnifikasi ini sebenarnya sama, yaitu memiliki persamaan pada proses penyerapannya ke makhluk hidup. Karena mekanisme ini baik dari bioakumulasi maupun dari biomagnifikasi itu sama-sama menyerap polutan yang ada di perairan. Bedanya, bioakumulasi ini prosesnya masuk melalui organ kulit, insang, dan pencernaan, sedangkan di biomagnifikasi itu lebih dominan pada penyerapan pada saat organisme tersebut makan dan dimakan oleh suatu makhluk hidup. Selanjutnya ada persamaan di antara keduanya, yaitu bioakumulasi dan biomagnifikasi. Itu menandakan kadar polutan yang sudah terlanjur terserap dalam tubuh mereka tidak akan bisa berkurang walaupun organismenya sudah dipindahkan ke lingkungan yang berbeda yang lebih bersih. Karena polutan tersebut biasanya didominasi oleh logam berat dan kadar-kadar polutan yang luar biasa berbahayanya. Dan ketika organisme yang sudah mengalami bioakumulasi maupun biomagnifikasi ini tidak akan bisa berkurang kadar polutannya ketika dia dipindahkan ke lingkungan yang lebih jernih. Selanjutnya adalah penjelasan lebih mendetail mengenai bioakumulasi. Kini saya jelaskan terlebih lagi supaya lebih lengkap juga menambah ilmu dari teman-teman sekalian. Jika ditanya apa yang menyebabkan terjadinya bioakumulasi, nah sebenarnya bioakumulasi ini akan terjadi ketika kadar polutan dan kadar zat kimia yang ada di suatu perairan tidak terurai dengan baik secara biodegradasi. Untuk terkait dengan sistem biodegradasi akan dijelaskan selanjutnya. Jadi kita spoiler saja, ini terjadi karena proses biodegradasi tidak bisa mengimbangi dari masuknya polutan pada lingkungan. Karena memang sejatinya zat-zat kimia berbahaya ini yang masuk ke dalam perairan itu bisa terurai secara alami melalui proses yang namanya biodegradasi. Nah, proses bioakumulasi ini terjadi ketika kadar polutan yang ada di lingkungan perairan itu sudah di luar batas, sudah tidak bisa lagi didegradasikan, sudah tidak bisa lagi diuraikan sehingga terpaksa organisme yang ada dalam perairan tersebut akan menyerap dari polutan tersebut. Oke, sedikit info juga bahwa pada dasarnya zat kimia ini ketika berada di perairan itu lebih cepat terakumulasi dan terserap oleh organisme dibandingkan dia terpecah oleh bakteri. Contohnya, ketika suatu organisme itu masuk ke dalam perairan, lalu ada polutan yang masuk ke dalam tubuhnya, itu polutan tersebut akan lebih cepat terserap oleh organisme ini dibandingkan polutan ini terdegradasi oleh bakteri. Misalnya saja ada sebuah ikan nila yang ada dalam sebuah kolam, itu diberikan polutan. Nah, tingkat penyerapan dari ikan nila dan tingkat degradasi dari polutan dari organisme bakteri itu lebih cepat dari nilai ini sendiri. Jadi, belum sempat didegradasikan oleh bakteri, kandungan tersebut sudah terserap ke makhluk hidup.
Yang selanjutnya adalah dampak zat kimia dan polutan yang terakumulasi ke dalam tubuh organisme. Nah, ketika sudah masuk ke dalam tubuh organisme, maka zat berbahaya ini akan mengakibatkan gangguan sistem syaraf dan menurunnya imun serta kekebalannya juga akan berkurang. Yang paling parah itu bisa mengakibatkan gagalnya sistem reproduksi. Mengenai tentang faktor-faktor dan dampak yang terjadi ketika polutan sudah masuk ke dalam tubuh organisme ini, sudah saya jabarkan dan sudah saya cari infonya itu berdasarkan jurnal yang ada di layar. Jurnal ini berjudul Pengaruh Logam Berat Kadmium terhadap Ekspresi Gen pada Ikan Nilem Jantan. Nah, pada jurnal tersebut disebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan nilai ekspresi gen pada ikan nilem jantan yang terpapar kadmium berkisar antara 0,0036 hingga 0,121. Hal ini menunjukkan bahwa paparan logam berat jenis kadmium itu sudah sangat mempengaruhi dari ekspresi gen ikan nilem dan menyebabkan produksi cairan sperma menjadi menurun dan menurunkan kadar kualitas dari sperma itu sendiri. Bayangkan saja, ketika sebuah ikan jantan itu kadar spermanya sudah turun dan efektivitas spermanya sudah turun, maka dia tidak bisa membuahi dari sel telur dari betina. Makanya itu akan sangat berpengaruh pada ekosistem di perairan. Selanjutnya ada mekanisme proses terserapnya toksin pada proses bioakumulasi. Mekanisme bioakumulasi sendiri dari beberapa proses runtut itu awalnya terbentuk dari serapan organisme melalui proses pencernaan, pernafasan, dan ekskresi. Untuk contohnya, ini saya jabarkan bagaimana proses bioakumulasi bisa terjadi. Pada tingkat pertama, zat yang berasal dari asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, ataupun residu pertambangan dan gunung berapi ini terakumulasi hingga menumpuk pada perairan. Sebenarnya limbah ini tuh bisa diuraikan dengan cara biodegradasi. Namun sayangnya jumlahnya sudah sangat menumpuk, sangat banyak, sehingga jumlah polutan yang masuk itu tidak bisa diimbangi dengan percepatan dari proses biodegradasi. Karena biodegradasi itu memang tidak bisa berjalan cepat karena memang hanya mengandalkan dari bakteri, enzim, dan mikroorganisme, sehingga apabila jumlah polutan yang masuk itu sudah melebihi dari kapasitas biodegradasi, maka polutan tersebut akan terserap oleh organisme yang ada di lingkungan tersebut. Nah, setelah zat tersebut terserap oleh mikroorganisme yang kecil, maka dia akan terus berjalan mikroorganismenya dan dimakan oleh organisme-organisme yang lebih besar. Nah, pada masing-masing konsumen 1, 2, 3, dan 4 hingga konsumen puncak, maka terjadi penyerapan zat kimia melalui kulit, mulut, dan insang. Untuk hasil serapan zat berbahaya ini kemudian dikirimkan ke darah melalui ginjal. Ke ginjal melalui darah. Nah, ginjal ini yang awalnya memang difungsikan untuk menyaring senyawa dalam tubuh, ternyata karena memang kadar polutannya sudah sangat besar, maka dia tidak dapat menyaring zat toksin ini sehingga zat tersebut akan terus berada dan menetap dalam tubuh organisme. Selanjutnya, peristiwa tersimpannya zat polutan ini juga mengakibatkan hal serius untuk organisme dengan tingkat trofik yang lebih tinggi. Karena pada dasarnya, organisme atau rantai makanan akan terus berputar dan organisme ini pasti akan memakan dan dimakan oleh konsumen selanjutnya. Jadi ketika dia sudah tidak bisa untuk menguraikan kadar polutan yang masuk dalam tubuhnya karena memang ginjalnya sudah menyerah, maka dia kadar polutannya akan terserap di dalam tubuhnya dan sayangnya juga pasti dia akan termakan oleh organisme selanjutnya. Jadi ya ibaratnya belum terdegradasi dengan baik, belum tersering dengan baik, tapi sudah keburu dimakan oleh organisme selanjutnya. Nah, peristiwa polutan yang akan dimakan dan dimakan ini akan terus berjalan dan kadar polutan tersebut akan salur menyalur ke organisme yang lebih besar hingga mencapai kadar puncak ketika mereka sudah berada di tubuh konsumen puncak predator. Sehingga pada saat organisme predator ini memakan makanannya, maka
kadar polutan yang ada dalam tubuhnya akan terus meningkat karena dia tentunya juga tidak makan sekali saja, dia makan berkali-kali, yang mana terjadi deposit penumpukan dalam tubuhnya, sehingga saya perkirakan dan pasti kadar polutan yang ada dalam ikan hiu sekarang, paus orca sekarang itu pasti sudah di atas dari 80%. Selanjutnya adalah penambahan kadar polutan ini dipicu oleh lingkungan yang tercemar, lalu di samping itu juga kurangnya tingkat percepatan dari biodegradasi akibat tidak adanya nutrien dalam perairan. Sehingga bisa kita ibaratkan bioakumulasi ini terjadi ketika kadar polutan sudah sangat banyak di dalam perairan, yang mana itu sudah tidak bisa terdegradasi oleh bakteri, mikroorganisme maupun enzim, sehingga itu akan terserap oleh organisme yang ada dalam tubuhnya. Ketika diserap, lalu ada dimakan oleh organisme selanjutnya, dimakan lagi oleh organisme selanjutnya, maka akan terjadi defisit dari polutan ini pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Sayangnya, memang organisme-organisme ini tidak bisa terdeteksi berapa kadar dalam tubuhnya. Dan seringkali kita memakan organisme ini sehingga kita juga pasti akan terpapar oleh yang namanya kandungan logam berat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari bioakumulasi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alodia. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi bioakumulasi. Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi bioakumulasi, sudah saya rangkum menjadi beberapa poin. Untuk faktor yang mempengaruhi antara lain, yang pertama yaitu sifat dan jenis polutan yang mencemari lingkungan, bisa berupa emisi industri atau limpasan pertanian. Yang kedua, ketahanan suatu organisme terhadap kontaminan yang masuk. Yang ketiga, sifat biologis suatu organisme yang meliputi tingkat metabolisme dan kebiasaan makanannya. Yang keempat, ketersediaan hayati yang meliputi kelarutan suatu toksin dan bentuk senyawa kimianya. Selanjutnya penjelasan lebih mendetail mengenai biomagnifikasi. Berbeda dengan bioakumulasi, biomagnifikasi merupakan proses terpaparnya makhluk hidup akibat pengaruh defisit polutan dari organisme yang dia makan. Misalnya paus orca yang terpapar polutan dalam jumlah yang sangat besar akibat bioakumulasi polutan dari organisme produsen, konsumen 1, konsumen 2 yang terlebih dahulu terpapar polutan, yang kemudian memiliki pola berantai hingga masuk ke dalam dirinya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada layar bahwa paus orca mendapatkan akumulasi polutan yang paling tinggi akibat rantai makanan pada organisme trofik yang lebih rendah. Semakin tinggi trofik, maka kandungan kontaminasinya semakin besar. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi trofik, maka makanan yang dia makin semakin banyak dan semakin besar, sehingga akumulasi polutan di tubuhnya juga makin banyak. Misalnya ikan hiu butuh 3 ikan salmon untuk dia makan, yang mana satu salmon sudah memiliki kadar 30% polutan di tubuhnya. Jadi asumsinya 30% kali 3 sama dengan 90% polutan yang masuk ke dalam dirinya. Selanjutnya, mekanisme dari biomagnifikasi ini memiliki persamaan dengan bioakumulasi pada proses penyerapannya ke makhluk hidup. Karena kedua mekanisme ini, baik bioakumulasi dan biomagnifikasi, sama-sama menyerap polutan yang ada di perairan. Bedanya bioakumulasi proses masuknya polutan melalui organ kulit, insang, dan pencernaan. Sedangkan biomagnifikasi lebih dominan penyerapannya pada makanan yang dimakan oleh suatu makhluk hidup akibat defisit polutan pada organisme dengan tingkat trofik yang lebih rendah. Selanjutnya, mekanisme masuknya polutan menjadi polychlorinated biphenyls (PCBs).
PCB sendiri adalah singkatan dari polychlorinated biphenyls (PCBs) yang merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri sekelompok senyawa kimia organik sintetis yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan klorin. Senyawa-senyawa ini kemudian yang membentuk cincin semacam rantai makanan yang saling terikat dan menggambarkan proses awal masuknya polutan hingga mencemari seluruh organisme yang ada di perairan. Contohnya bisa dilihat pada gambar yang mana dia menunjukkan pola berantai dari masuknya polutan yang ada di perairan hingga polutan tersebut terdistribusi sampai predator puncak yakni paus orca. Proses ini tentunya akan sangat berbahaya dan berpengaruh besar pada semua makhluk hidup karena dapat menimbulkan banyak sekali permasalahan seperti gangguan hati, kegagalan reproduksi, memicu resiko kanker, menekan dan mengurangi sistem imun tubuh, dan menimbulkan efek karsinogenik. Dengan pengaruh dan mekanisme yang sudah dijelaskan tadi, maka hendaknya kita sebagai makhluk hidup yang paling sempurna dan diberikan akal seharusnya menjaga agar situasi ini tidak terjadi dan semakin parah. Upaya-upaya mengurangi, mencegah, dan mengelola lingkungan akan kami sampaikan juga pada scan yang selanjutnya. Selanjutnya, mekanisme penguraian polutan secara alami di perairan. Berkaitan dengan proses penguraian polutan secara alami di perairan, sebenarnya suatu lingkungan memiliki kemampuan untuk menguraikan polutan yang masuk melalui proses yang disebut biodegradasi. Biodegradasi sendiri ada kemampuan alami dari lingkungan untuk dapat menguraikan polutan yang masuk ke lingkungan tersebut melalui bantuan mikroba, bakteri, dan enzim. Contohnya bisa dilihat pada layar yang menggambarkan proses perpecahan senyawa yang tadinya AB dipecah menjadi A plus B. Perpecahan ini akan berfungsi untuk menurunkan sifat suatu zat sehingga lebih mudah diuraikan oleh bakteri yang memiliki spesifikasi tertentu dalam menguraikan polutan. Contohnya bakteri Nitrosomonas dan akan menguraikan dan mengubah kadar amonia menjadi nitrit. Dengan begini, maka sifat amonia yang tadinya sangat berbahaya dapat diturunkan menjadi nitrit supaya lebih mudah ketika diuraikan. Selanjutnya, bakteri Nitrobacter akan menguraikan kadar nitrit menjadi nitrat dan kadar tersebut akan semakin mudah diuraikan di perairan. Proses-proses seperti inilah yang sangat membantu degradasi polutan di perairan. Penguraian sendiri juga memiliki beberapa mekanisme, yakni mekanisme yang pertama asimilasi, yaitu konversi dari substrat bahan menjadi bahan protoplasma ukuran karbon mikroba, yang selanjutnya mineralisasi, konversi substrat organik menjadi bentuk anorganik yaitu protein menjadi nitrogen anorganik. Selanjutnya imobilisasi, konversi bentuk anorganik menjadi organik digunakan oleh mikroba untuk ekspresi protein. Selanjutnya yaitu pola perbedaan penyaluran racun toksin pada bioakumulasi dan biomagnifikasi. Bioakumulasi dan biomagnifikasi sebenarnya adalah dua proses terjadinya penumpukan zat-zat berbahaya dalam tubuh organisme. Keduanya sama-sama melibatkan akumulasi zat-zat berbahaya tersebut, namun keduanya juga memiliki mekanisme dan dampak yang berbeda yang akan kami uraikan sebagai berikut. Bioakumulasi terjadi karena zat-zat berbahaya diserap oleh organisme melalui berbagai cara seperti melalui kulit, insang, atau organisme yang mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Zat-zat ini kemudian terakumulasi dalam jaringan tubuh organisme. Contohnya ikan yang hidup di perairan tercemar logam berat seperti merkuri akan menyerap merkuri melalui insangnya dan mengakumulasikannya dalam tubuhnya selama jangka waktu dia hidup, sehingga mengakibatkan akumulasi polutan yang terus bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Selanjutnya ada biomagnifikasi, yang mana biomagnifikasi ini terjadi karena predator pemakan mangsa yang telah mengakumulasi zat-zat berbahaya dalam tubuhnya. Karena predator memakan banyak mangsa dalam hidupnya, maka konsentrasi zat berbahaya dalam tubuh predator akan terus meningkat pada setiap tingkat trofik. Contohnya fitoplankton menyerap pestisida dari air, kemudian zooplankton memakan fitoplankton, ikan kecil memakan zooplankton, dan ikan besar memakan ikan kecil. Konsentrasi pestisida akan semakin tinggi pada ikan besar karena ia memakan banyak ikan kecil yang telah mengakumulasi pestisida. Untuk lebih lengkapnya akan kami tampilkan pada tabel berikut ini, yang mana fitur
perbedaan pada bioakumulasi dan biomagnifikasi. Fitur yang pertama yaitu tingkat organisme pada bioakumulasi individu, pada biomagnifikasi tingkat trofik dalam rantai makanan. Yang kedua, fitur mekanisme utama yaitu bioakumulasi penyerapan langsung dari lingkungan, biomagnifikasi transfer melalui rantai makanan. Yang ketiga yaitu akumulasi. Pada bioakumulasi, zat berbahaya terakumulasi dalam tubuh organisme. Pada biomagnifikasi, konsentrasi zat berbahaya meningkat pada setiap tingkat trofik. Yang keempat, ada dampak. Dampak dari bioakumulasi sendiri merupakan kerusakan pada individu. Yang selanjutnya, pada biomagnifikasi, dampak pada seluruh ekosistem. Polutan sendiri dibagi lagi menjadi 8 jenis, yakni yang pertama, agen infeksius seperti bakteri dan parasit. Sumbernya dari limbah manusia atau hewan dan efeknya dapat menimbulkan penyakit seperti diare. Yang kedua, ada limbah aerob yang membutuhkan oksigen, seperti limbah yang menghasilkan bakteri. Kemudian untuk sumbernya berasal dari limbah ternak, pabrik kertas atau makanan. Dan untuk dampaknya sendiri, polutan ini dapat menurunkan oksigen terlarut di habitat perairan. Yang ketiga, ada bahan kimia anorganik seperti asam, logam, dan garam. Sumbernya sendiri dapat berasal dari limbah industri dan limbah rumah tangga yang memiliki efek merugikan sistem organ dari organisme. Yang keempat, ada bahan kimia organik, di mana contohnya adalah bahan bakar fosil dan pestisida. Sumbernya sendiri berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Untuk efeknya dapat membahayakan sistem organ dari organisme. Yang kelima, ada nutrisi tanaman seperti contohnya nitrat dan fosfat. Sumbernya sendiri berasal dari limbah pertanian dan sisa pemotongan halaman rumput. Efeknya dapat menurunkan oksigen terlarut di habitat perairan. Yang keenam, ada faktor sedimen seperti lumpur. Untuk sumbernya berasal dari erosi tanah dan pelapukan. Efeknya sendiri dapat menyumbat aliran sungai dan mengurangi kejernihan dan fotosintesis. Yang ketujuh, ada limbah radioaktif seperti radon dan uranium, di mana sumbernya berasal dari pembangkit nuklir, pertambangan, dan untuk dampaknya dapat memicu kanker, mutasi, dan cacat lahir. Yang terakhir ada panas, yaitu polusi termal. Untuk sumbernya sendiri berasal dari pembangkit listrik, industri, dan untuk dampaknya dapat menurunkan DO dan menyebabkan perubahan suhu yang secara tiba-tiba. Kalau tadi kita sudah membahas berbagai jenis polutan, selanjutnya kita akan membahas cara pengukuran pencemaran air untuk meminimalisir potensi bioakumulasi dan biomagnifikasi. Setelah diketahui faktor-faktor apa saja yang berpotensi menyebabkan bioakumulasi dan biomagnifikasi, selanjutnya kami jelaskan bagaimana cara mendeteksi kadar pencemaran air dan mencegah supaya bioakumulasi dan biomagnifikasi dapat segera dicegah sejak dini. Cara-cara dan metode yang dapat digunakan antara lain, yang pertama ada bakteri coliform fecal, yaitu banyak digunakan untuk mendeteksi polutan yang menyebabkan banyak penyakit. Kadar optimal pada air minum harus 0 coliform dan kadar optimal untuk air kolam harus di bawah 200 koloni atau 100 ml. Untuk yang kedua, oksigen terlarut atau biasa kita sebut DO. Untuk mengidentifikasi adanya kelebihan nutrisi pada perairan, dapat mengukur DO atau kebutuhan oksigen biologis atau biasa kita sebut dengan BOD. Yang ketiga ada analisis kimia, digunakan untuk mengidentifikasi bahan kimia organik dan anorganik. Yang keempat ada spesies indikator, dengan cara menganalisis kesehatan organisme. Selanjutnya, mekanisme pemurnian lingkungan secara alami melalui bantuan bakteri, mikroorganisme, dan enzim. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa lingkungan sejatinya memiliki kemampuan untuk menguraikan bahan polutan yang masuk ke dalam perairan. Proses ini biasa disebut dengan biodegradasi. Contohnya bisa dilihat pada gambar bahwa bakteri, mikroorganisme, dan enzim bekerja sama untuk mendegradasikan
polutan pada suatu perairan. Lalu perairan tersebut akan berangsur-angsur pulih dan kembali pada kondisi awal. Sayangnya, mekanisme ini tidak dapat diandalkan karena laju degradasi memerlukan waktu yang lama dan kemampuannya dalam mendegradasikan polutan terbatas. Apabila jumlah polutan yang masuk sudah terlalu banyak, maka mekanisme ini tidak banyak membantu menyelesaikan suatu permasalahan dan dibutuhkan treatment khusus dari manusia untuk mengatasi polutan tersebut. Selanjutnya ada dampak bioakumulasi dan biomagnifikasi pada perairan. Bioakumulasi dan biomagnifikasi adalah dua proses dalam ekosistem perairan yang berkaitan dengan pencemaran perairan oleh polutan serta bahan kimia berbahaya. Kedua proses ini berkontribusi pada peningkatan konsentrasi zat beracun dalam organisme akuatik dan dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan ekosistem dan manusia. Baik biomagnifikasi dan bioakumulasi sama-sama memiliki dampak berbahaya bagi lingkungan perairan. Berikut ini kami akan jelaskan dampak-dampak secara lengkap. Yang pertama ada kematian organisme. Tingginya konsentrasi polutan dapat menyebabkan kematian massal pada spesies tertentu, terutama pada jenis ikan dan biota perairan. Contoh kasusnya adalah kematian ikan di Teluk Jakarta, sering dikaitkan dengan pencemaran yang disebabkan oleh bioakumulasi logam berat. Yang kedua, ada gangguan reproduksi, yaitu paparan jangka panjang terhadap bahan kimia beracun dapat mengganggu sistem reproduksi ikan dan organisme lainnya. Dampaknya sendiri, proses reproduksi ikan akan terganggu dan menurunkan jumlah spesies dan kelimpahan suatu biota. Hal ini dapat mengurangi populasi mereka secara keseluruhan. Yang ketiga, ada kerusakan jaringan dan genetik. Bahan pencemar dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan, gen, dan protein dalam tubuh organisme. Hal ini dapat mengarah pada mutasi genetik dan penurunan kesehatan secara keseluruhan. Yang keempat, ada dampak pada manusia. Manusia yang mengonsumsi ikan atau organisme lain yang terkontaminasi dapat mengalami efek kesehatan serius akibat akumulasi zat berbahaya dalam tubuh mereka. Hal ini dapat memicu penyakit dan meningkatkan risiko penyakit berbahaya seperti kanker, gangguan saraf, dan masalah kesehatan lainnya akibat paparan logam berat seperti merkuri. Kalau tadi kita sudah membahas tentang dampak, sekarang kita akan membahas cara mengatasi dan meminimalisir dampak bioakumulasi dan biomagnifikasi pada perairan. Bioakumulasi dan biomagnifikasi adalah dua proses yang merugikan dan dapat menimbulkan hal negatif dalam ekosistem perairan. Oleh karena itu, perlu tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir, mengatasi, dan memperbaiki akan kedua proses ini tidak berjalan dalam ekosistem perairan. Upaya yang paling sederhana tentunya dengan meminimalisir pembuangan limbah dan sejenisnya ke perairan. Namun, di samping itu tentunya ada upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi apabila dua proses ini terlanjur terjadi di perairan. Upaya-upaya ini meliputi yang pertama ada penggunaan tanaman bioakumulator. Tanaman bioakumulator memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan logam berat dari lingkungan tanpa menunjukkan gejala fitotoksisitas. Teknik ini dikenal sebagai fitoremediasi, di mana tanaman seperti metalothionin dapat digunakan untuk mengikat logam berat dan mendetoksifikasinya. Nah, tanaman akuatik seperti lemna dan jagung air telah terbukti efektif dalam mengurangi konsentrasi logam berat di perairan. Yang kedua, ada pemanfaatan hutan mangrove. Hutan mangrove berfungsi sebagai agen bioremediasi alami yang mampu menyerap logam berat seperti verum atau biasa yang kita tahu adalah besi. Yang kedua ada mangan, kuprum atau tembaga, nikel, plumbum atau timbal, dan kadmium. Mangrove tidak hanya berperan dalam biosorpsi logam berat, tetapi juga berfungsi dalam biofilter yang dapat menyaring dan mengikat polusi dari sedimen dan limbah. Dengan melindungi dan memulihkan ekosistem mangrove, kualitas air dapat ditingkatkan secara signifikan. Yang ketiga ada pengolahan limbah yang efektif. Salah satu pendorong utama pencemaran perairan adalah limbah industri dan perairan dan pertanian. Oleh karena itu,
Pengelolaan limbah yang lebih baik sangat penting. Ini termasuk pengolahan limbah sebelum dibuang ke perairan, penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses industri, maupun regulasi ketat terhadap penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya. Yang keempat, ada edukasi dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pencemaran perairan serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sangat krusial. Program edukasi dapat membantu masyarakat memahami cara-cara untuk mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya serta dapat membuang limbah dengan benar. Yang kelima, ada penelitian dan monitoring lingkungan. Dapat melakukan penelitian secara berkala untuk memantau tingkat pencemaran di perairan sangat penting untuk mengetahui efektivitas langkah-langkah yang telah diambil. Monitoring kualitas air dan akumulasi logam berat dalam biota perlu dilakukan untuk mengevaluasi dampak bioakumulasi dan biomagnifikasi secara terus-menerus. Data ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang baik. Yang keenam, ada restorasi ekosistem. Restorasi ekosistem perairan yang rusak dapat membantu memulihkan fungsi ekologisnya. Ini termasuk rehabilitasi habitat, penanaman kembali vegetasi asli, dan pengurangan tekanan dari aktivitas manusia seperti penangkapan ikan yang berlebihan.